RRI Indonesia Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Pada pagi hari ini bersama saya Nabila Fitri, dan di sini pendengar, topik kita pada pagi hari ini adalah tentang waspadai pinjol ilegal. Nah, pendengar, beberapa tahun terakhir ini marak jasa pinjaman uang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit memakan korban jiwa, bahkan hingga terjadinya peristiwa bunuh diri akibat dari teror debt collector. Tingginya suku bunga sampai tersebarnya data pribadi menjadi pemicu utama atas banyaknya kasus yang berujung tragis. Dan hal yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka pengguna jasa pinjaman online. Lalu, apakah maraknya jasa ini juga terjadi akibat dari lemahnya regulasi dari pemerintah, ataukah terdapat faktor lainnya? Dan apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Kita akan bahas ya dalam dialog Negeri Junjungan Menyapa pada pagi hari ini bersama dua narasumber kita. Di antaranya yang pertama ada Bapak Kapolres Bengkalis ya, Bapak AKBP Setio Bimo Anggoro. Selamat pagi Pak Setio. Selamat pagi Mbak Nabila. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua ada Pak Mulkan, pimpinan cabang BRI Bengkalis. Selamat pagi Pak Mulkan. Selamat pagi Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Ya, baik pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi melalui line interaktif kami di 0823 8836 4742, dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam komentar di live Facebook dan juga live TikTok kita di pagi hari ini. Baik, saya akan memulai dari Pak Mulkan dulu ya, selaku pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia yang sudah tentu bergerak di bidang pinjam-meminjam gini. Baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya mekanisme jasa peminjaman online ini Pak, sehingga dengan mudahnya masyarakat mendapatkan sejumlah uang hanya melalui aplikasi Pak? Baik, terima kasih Mbak Nabila. Para pendengar RRI di mana saja berada saat ini, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita semua memang harus melek dengan teknologi, karena memang kondisi saat ini disrupsi digital itu sangat dirasakan ya kepada seluruh masyarakat, terutama di Indonesia. Nah, pasca Covid apalagi, karena memang maraknya terjadi meetingnya digital, sehingga memang akses keuangan bahkan pertemuan pun sangat dihindari. Akhirnya semuanya beralih ke digital. Nah, berangkat dari situ akhirnya lahirlah layanan-layanan keuangan yang memang ditransaksikan dan terlayani dengan sangat baik dengan menggunakan media digital. Nah, itu berangkat dari kebutuhan Mbak Nabila, karena memang semua masyarakat ini butuh pinjaman, kebanyakan ya karena memang kebutuhan sehari-hari atau memang untuk kegiatan usaha. Nah, berangkat dari situ akhirnya masyarakat kita pada perkembangan saat ini akhirnya beralih ke pinjaman yang memang dapat dilayani dengan sangat mudah. Di mana akhirnya lahirlah, karena tadi ada kebutuhan, maka lahirlah yang namanya pinjaman online, Mbak Nabila. Pinjaman online tentunya image-nya ya tidak semuanya negatif juga, karena kebanyakan adalah positif. Kenapa? Karena memang dengan terlayaninya dengan digital, maka pada kenyataannya akhirnya masyarakat termudahkan ya dengan kemudahan untuk menerima layanan keuangan. Nah, balik lagi Mbak Nabila, karena memang tadi adalah kebutuhan ya, berangkat dari kebutuhan, tentunya kalau ada kebutuhan pasti akhirnya ada penyedia jasa layanan. Lahirlah yang namanya pinjaman online. Nah, itu semua sebetulnya sudah diatur oleh BI dan OJK, di mana memang pinjaman online ini harus terdaftar dan berizin di bawah OJK. Sehingga memang semua layanan keuangan ini begitu ada kemudahan ya, tentunya kita pun harus aware gitu ke masyarakat kepada pinjaman ini, pinjaman online ini adalah pinjaman-pinjaman yang berizin. Supaya apa? Ya supaya kedepannya kita pun aman gitu ya, menerima pinjaman pun dengan bunga yang cukup, atau kita bilang cukup murah ya, tidak mahal. Kemudian juga layanan yang kita terima adalah layanan yang memang layanan kita sebagai nasabah, layanan yang manusiawi yang kita terima, bukan layanan yang memang sifatnya
sifatnya ya memaksa gitu ya, karena layanan pinjaman tentunya karena kita butuh, harapannya uang yang kita terima pun dengan mudah dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, baik itu pinjaman, misalnya pinjaman investasi ataupun pinjaman modal kerja ataupun misalnya pinjaman untuk konsumtif lainnya. Demikian Mbak Nabila. Iya Pak, ini selain berbasis aplikasi nih, apa perbedaan yang paling signifikan antara calon kreditur perbankan dengan nasabah pinjaman online? Baik, jadi kalau namanya pinjaman tadi karena kita bedakan antara yang memang pinjamannya online dan pinjaman konvensional ya, kita sebut saja konvensional. Kenapa? Karena konvensional ini harus terjadi tatap muka ya, antara peminjam dengan banknya atau officer perbankannya. Nah, kalau pinjaman online memang tidak ada tatap muka, artinya dengan menggunakan layanan aplikasi di handphone atau website saja, pinjaman ini sudah dapat diakses dengan sangat mudahnya ya untuk kegiatan sehari-hari. Demikian Pak Mega. Baik. Kemudian saya ingin ke Pak Kapolres ya, Pak Setio Bimo, Kapolres Bengkalis. Nah Pak, kalau dilihat kan dari efek dari jasa pinjaman ini, baik itu legal maupun ilegal, itu justru melahirkan kasus-kasus pidana yang kemudian tidak sedikit ya memakan korban. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Bapak? Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan tentang bisnis prosesnya terlebih dahulu. Jadi kita akan tahu tentang potensi-potensi pidana yang bisa terjadi. Kalau tadi pertanyaan tentang bisnis proses bagaimana pinjaman ilegal, pinjaman online ini, sebenarnya istilah dalam peraturannya yang diatur dalam POJK nomor 77 tahun 2016 yang kemudian diperbarui dengan POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital itu, istilahnya adalah berbagai inovasi keuangan digital, diantaranya adalah produk P2P atau peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending itu dikenal oleh masyarakat umum sebagai pinjaman online. Bagaimana sistem kerjanya? Masyarakat hanya cukup mendownload aplikasi pinjaman online itu, kemudian ada beberapa persyaratan saat dia mau meminjam, diantaranya adalah dia wajib melengkapi data dengan foto KTP, foto selfie, foto pribadinya, dan beberapa informasi lainnya. Kemudian dia sendiri yang menentukan berapa jumlah pinjamannya dan berapa lama waktu peminjamannya. Karena jumlah dan waktu peminjaman itu akan menentukan bunganya. Artinya sebenarnya pengguna ini sudah tahu kalau dia minjem 2 juta dalam waktu 2 minggu bunganya sekian persen. Dia sudah tahu sebenarnya. Artinya secara sadar dia tahu resiko-resikonya berapa yang akan dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, masalahnya adalah karena dia menggunakan online, maka aplikasi ini menjadi sumber masalahnya. Apakah aplikasi itu berizin atau tidak? Perbedaannya adalah kalau aplikasi itu berizin oleh OJK, maka ada batasan-batasan aplikasi ini boleh digunakan. Di antaranya adalah aplikasi ini hanya boleh merecord data, diantaranya adalah mikrofon, kamera, dan lokasi saja. Itu yang ditetapkan oleh OJK. Jadi aplikasi yang sudah berizin, OJK memastikan hanya itu saja yang boleh diakses oleh aplikasi. Sedangkan aplikasi yang ilegal, dia bisa mengakses semuanya. Bisa mengakses kontak telepon, mengakses foto, mengakses video, karena dia di saat masyarakat mendownload aplikasi, ada malware di situ, di program aplikasi itu, sehingga begitu terdownload, otomatis pemilik aplikasi bisa mengakses semuanya, mengakses data handphone. Nah, data handphone inilah kemudian yang berbahaya, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal ini untuk memaksa atau untuk memeras para peminjam yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Di antaranya dia bisa menyebarkan pesan ke semua kontak teleponnya. Jadi mungkin jangan kaget tiba-tiba Mbak Nabila terima pesan, kemudian tolong kasih tahu teman Anda Pak Iqbal itu menunggak pembayaran selama 2 bulan sekian juta. Jadi jangan kaget kalau terima itu, karena memang semua kontak telepon akan dikirimin pesan itu untuk mempermalukan si peminjam ini tadi. Belum lagi kalau kemudian ada foto-foto atau video yang sifatnya rahasia, yang itu juga diancam untuk disebarkan oleh si pemilik aplikasi ilegal ini. Belum lagi kemudian dia melakukan deface, di mana mereka merubah wajah selfie kita. Kan kita ada foto selfie tadi waktu mau download aplikasi, kemudian badannya diganti dengan foto telanjang misalnya, dan itu kemudian disebarkan seolah-olah itu foto kita, foto porno kita. Nah, itulah cara-cara para pelaku penyedia jasa pinjol ilegal ini untuk memaksa peminjamnya melakukan pembayaran. Nah,
tentunya ada beberapa potensi tindak pidana yang bisa terjadi. Di antaranya adalah tindak pidana ITE tentu saja, karena dia menyebarkan informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada juga tentang perlindungan konsumen, dan terakhir adalah terkait dengan TPPU tentunya. Dan juga ada tindak pidana umum apabila dia melakukan pemerasan dan sebagainya. Gitu Mbak Nabila. Baik Pak, kalau dari masyarakatnya sendiri ya, apalagi yang udah disampaikan sama ini ya tadi, ini kan secara sadar dari apanya sendiri ya, nasabahnya sendiri nih. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ini nih aplikasinya legal atau ilegal gitu? Ya, saya coba lihat dari gambaran besarnya dulu, bahwa literasi digital dan literasi ekonomi masyarakat kita mungkin masih kurang. Karena begini, kita harus tahu dulu filosofinya. Kenapa sampai ada pinjaman online ini? Sebenarnya kalau kita bicara peer-to-peer lending atau pinjaman online ini, sasarannya adalah untuk UMKM, Mbak. Bagaimana masyarakat yang membutuhkan modal kerja yang kecil tidak perlu harus mengajukan pinjaman ke bank. Ya mungkin nanti Pak Mulkan bisa menjelaskan tentang, kalau di bank kan mungkin cukup rumit ya. Artinya dia harus ada jaminan, dia harus dilakukan pemeriksaan on the spot, pemeriksaan on desk segala macam untuk memastikan kelayakan, diberikan izin, diberikan kredit segala macamnya. Nah, kalau online kan tentang cuman butuh duit 2 juta mungkin untuk modal dia jualan takjil misalnya lagi puasa gini. Cara cepatnya dengan pinjol. Nah, namun ada misleading di situ. Misleadingnya adalah kemudian masyarakat ini tidak menggunakan fasilitas pinjaman online ini untuk bisnis UMKM, tapi untuk konsumtif. Itu yang jadi masalah. Harapannya kan pemerintah mengeluarkan program inovasi keuangan digital dalam bentuk pinjaman online ini untuk mereka modal usaha, tapi diberikan untuk makan. Artinya kalau untuk makan dia nggak punya sumber penghasilan lain untuk membayar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian masyarakat kita tidak aware apakah itu legal ataupun itu tidak legal. Ada yang kemudian peduli, ada yang kemudian nggak peduli. Yang penting dapat duit dulu, ya kan? Sebenarnya caranya, yang pertama adalah kita bisa memastikan apakah itu legal atau ilegal. Ada website OJK di situ. Ada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Di situ kita bisa tahu kok aplikasi-aplikasi pinjaman online yang legal maupun yang ilegal. Kemudian yang terpenting juga bagaimana masyarakat kita juga dewasa dalam dia minjam. Ada juga Mbak, kita nggak bisa bicara satu sisi, oh pinjaman online yang ilegal jahat, nanti dulu. Kebetulan saya pernah ditugaskan di OJK di tahun 2018 yang lalu. Jadi saya juga menangani banyak perkara di mana masyarakat ini meminjam sampai ke ratusan pinjaman online, dan dia sengaja melakukan itu. Yang penting satu pinjaman online dipinjam 2 juta, pinjam 2 juta, 2 juta, 2 juta. Dan itu jadi modus bagi masyarakat untuk membobol pinjaman online ini. Jadi kita bicara dua sisi. Sisi bagaimana penyedianya, kemudian juga sisi dari penggunanya, gitu. Baik, semakin menarik nih ya. Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Wanto di Bengkalis. Baik, Pak Wanto silakan. Baik, langsung saja ini, mumpung ada Bapak Kapolres dan dari Bank BRI, sedikit kami masyarakat mau bertanya, ini sebenarnya pinjol ini apakah memang ada kerjasama dari pihak bank atau memang murni swasta seperti apa? Kemudian untuk aplikasi yang di Play Store ataupun di App, bagaimana kita menyelidiki atau mengetahui apakah ini yang ilegal atau ini yang sudah legal, dan apakah ada proteksi dari pihak bank tentang aplikasi-aplikasi yang ada di tersebut. Kemudian Pak, ada kasus ya, ini ada apa masyarakat kalangan kaum muda ini yang pinjol ini, mereka ini tidak sama sekali. Ada yang tidak menggunakan apa kerjaan dari pihak. Kadang juga ada yang membayar.
Ini kasus yang tidak membayar depannya, apakah mereka ini akan terjerat hukum atau memang bunganya akan menurun? Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Wanto yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ya Pak, ini ada kerjasama nggak Pak dari bank untuk aplikasi ini? Nah pertanyaannya. Lalu aplikasi di Play Store, bagaimana kita tahu apa ini ilegal atau ini legal gitu? Apakah ada proteksi dari banknya? Nah nanti kita bahas kasusnya ya Pak Bimo ya. Silakan dijawab dulu Pak Mulkan. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih juga Pak Wanto. Salam kenal Pak dengan Mulkan dari BRI Bengkalis Pak. Izin menyampaikan bahwa sebetulnya untuk fintech atau peer-to-peer lending kita sebutnya, itu semuanya harus terdaftar dan berizin, diawasi oleh OJK tentunya sebagai lembaga keuangan atau otoritas jasa keuangan yang memang fungsinya adalah mengawasi lembaga keuangan yang memang ada di Indonesia. Nah, untuk mengecek apakah memang layanan peer-to-peer lending tadi legal atau tidak legal, sepertinya dapat diakses dengan beberapa channel di OJK. Yang pertama dapat mendial di 157 atau juga bisa WhatsApp ke 081157157157. Ini bisa WA secara langsung ya. Atau bisa juga misalnya kita pengen email gitu ya ke konsumen@ojk.go.id. Nah, selain itu juga bisa kita akses. Jadi sebetulnya mana-mana saja ya peer-to-peer lending atau aplikasi keuangan ya kita sebutnya fintech gitu ya. Itu semuanya bisa diakses sebetulnya di website OJK. Jadi OJK akan merilis mana yang memang berizin, mana yang tidak berizin. Nah, terbukti dari 2018 saja sampai saat ini ya, OJK itu sudah memblokir lebih dari 3.000-an aplikasi fintech ini yang memang tadi ilegal ya. Jadi konsepnya adalah karena ilegal dan tidak berizin. Nah, kenapa? Karena memang secara layanan ya mereka ini tidak berizin, dan secara layanan juga masyarakat akhirnya menikmati bunganya bunga mahal gitu ya. Dan dengan tadi ya di luar tadi penagihannya ya, collectionnya yang memang dilakukan secara tidak manusiawi, di samping memang tadi karena tidak berizinnya. Jadi sebetulnya semua fintech ini harus terdaftar di OJK, dan semua masyarakat ya, masyarakat baik itu simpanan ataupun pinjaman itu dapat mengakses layanan informasi mana-mana saja yang berizin. Nah, kemudian yang kedua, apakah fintech ini terafiliasi secara langsung dengan bank? Tentunya kita melihat lagi bahwa bank ini kan fungsinya adalah fungsi intermediari, di mana kita menghubungkan antara kebutuhan orang-orang atau nasabah yang menyimpan dananya di bank, kemudian kita menyalurkan kepada yang membutuhkan dalam berupa pinjaman tadi ya. Nah, apakah semuanya pinjol ini terafiliasi secara langsung? Ada yang juga tidak langsung gitu ya. Misalnya kita sebut saja ada pinjaman yang memang kita mengakses hanya dengan misalnya aplikasi. Setelah itu kita cukup memilih ya nomor rekening yang mau dituju, atau even ke misalnya ke misalnya ke GoPay, ke OVO dan lain sebagainya, itu juga bisa ya. Jadi ke e-money pun bisa kita terima walaupun tidak melewati ke rekening bank ya. Namun ada juga yang memang bank ini punya aplikasi peer-to-peer lending. Misalnya BRI saja itu bisa, nasabah-nasabah BRI ataupun non-nasabah yang saat ini belum pernah meminjam di bank, sebetulnya untuk meminjam di bank atau di BRI itu cukup mengakses aplikasi Brimo. Brimo ini memang sebagai super app saat ini bisa melayani hampir seluruh transaksi keuangan sehari-hari kita. Mau itu untuk transaksi transfer, transaksi menerima uang, even transaksi mau kita melakukan peminjaman pun dapat dilakukan akses melalui Brimo. Nah, apa saja pinjaman yang dapat kita akses lewat Brimo? Bisa kita pinjaman investasi ya, misalnya kita ada kebutuhan untuk bangun rumah, ada kebutuhan untuk renovasi kios, itu bisa untuk kredit investasi. Atau misalnya beli motor, itu juga bisa kita melayani lewat Brimo. Kemudian yang kedua juga bisa pinjaman, namanya pinjaman modal kerja. Nah, modal kerja itu apa? Kalau kita misalnya untuk kegiatan usaha, itu ada kebutuhan misalnya untuk kebutuhan piutang ya. Piutang kita daripada misalnya menunggu hutang atau pembayaran piutang dari rekanan kita, supplier, distributor, alangkah lebih baik ya kita mengambil pinjaman modal kerja.
supaya apa? Uangnya dapat diputar lagi ya. Itu misalnya kebutuhan misalnya di warung ya, daripada misalnya ada warung yang orang baru bayar 1 bulanan gitu ya, lebih baik kita minjem dulu supaya dapat diputar untuk pembelian bahan baku yang lainnya ya. Jadi piutang dan persediaan. Kemudian yang ketiga juga bisa untuk kredit, namanya kredit konsumtif atau konsumsi. Konsumtif itu tentunya bukan image dalam artian memang dikonsumsi untuk kebutuhan yang non produktif atau kebutuhan sehari-hari, tapi misalnya ya tadi kita sebut saja konsumtif ya, untuk beli motor itu sebenarnya masih dihitung konsumtif, beli mobil atau misalnya untuk kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya itu masih terhitung segmen kredit konsumtif kalau di Bank BRI. Jadi sebetulnya nasabah tak perlu khawatir, cukup mengakses Primo ya dengan suku bunga atau rate-nya yang lebih murah dibandingkan dengan pinjol, bahkan pinjol-pinjol ilegal ya. Demikian Mbak Nabila. Baik, kemudian ini Pak Bimo, kasusnya kaum muda yang melakukan pinjaman online kemudian dia tidak membayar lalu terjerat hukum, apakah itu dihukum atau bunganya nanti dari pinjaman terus bertambah? Itu tadi pertanyaannya. Iya, kita lihat kalau dari sisi regulasi atau sisi hukum kan ada dua bidang di sini. Yang pertama adalah kalau terkait dengan hutang piutangnya antara peminjam dengan pemberi pinjaman, tentunya itu ikatannya adalah hukum perdata, ya kan? Itu yang mengikat adalah 1320 KUH Perdata. Bagaimana mereka terikat dalam suatu perikatan dan ada hak dan kewajibannya masing-masing. Artinya tetap ada kewajiban dia membayar, tapi itu tidak bisa dibawa ke pidana sebenarnya, karena itu murni hutang piutang, ya kan? Kecuali pada saat proses pemberian hutang piutang atau proses penagihannya ada perbuatan delik pidana di situ, maka bisa dilarikan ke pidana. Prinsipnya orang hutang harus bayar, itu dulu prinsipnya. Jadi nggak ada cerita Anda hutang kemudian nggak mau bayar, harus bayar. Tapi kalau kemudian dalam proses penagihannya di situ ada pengancaman, ada penyebaran berita bohong, ada penyebaran data pribadi, nah itu lain cerita. Tetap bisa kita proses pidananya, tapi tidak menghilangkan kewajiban hutangnya atau perikatan perdatanya gitu. Baik, ini ada juga yang pernyataan ya bahwa ketika kita terlilit utang pinjol ilegal boleh tidak bayar. Nah itu benar atau enggak? Ya, pada saat itu Pak Mahfud saya sebagai Menko Polhukam memberikan statement bahwa apabila itu terjeratnya adalah di pinjol ilegal maka tidak perlu membayar. Artinya begini, kita harus maknai bahwa kembali lagi dalam suatu perikatan yang diatur di dalam KUH Perdata ada syarat-syarat diantaranya adalah syaratnya kecakapan, kemudian syarat dalam klausa yang tidak klausa yang baik, klausa yang halal, artinya bukan yang tidak halal. Kalau kemudian aplikasinya itu ilegal, maka kita bisa bilang bahwa ini tidak halal, tidak sah dia beroperasi sebenarnya atau tidak memenuhi regulasi OJK sehingga tidak perlu membayar. Jadi itu saya menegaskan yang disampaikan oleh Menko Polhukam pada saat itu. Tapi kalau aplikasinya itu legal, wajib bayar. Baik, ya artinya itu tidak bisa diadukan ke hukum apa? Kalau hal yang seperti itu yang dirugikan berarti yang punya aplikasi dong ya Pak? Yang punya aplikasi memang rugi, tapi masalahnya adalah dia sendiri juga ilegal kan? Yeah, artinya sebenarnya kita lebih dirugikan dengan adanya aplikasi ilegal ini. Okay. Bagaimana kemudian kita tidak hanya bicara tentang berapa jumlah kerugian secara material, tapi kita bicara tentang bagaimana pengamanan dan pertahanan negara kita apabila kemudian ada data pribadi masyarakat kita, di situ ada foto KTP, ada NIK, ada foto wajah yang kemudian bisa disalahgunakan. Kita tidak pernah tahu pinjol ilegal ini servernya ada di mana. Beberapa perkara yang kami tangani pada saat di Direktorat Ekonomi dan khusus Barreskrim Polri, kebanyakan pinjol ilegal ini mereka tidak beroperasi di Indonesia, kantornya pun tidak ada di Indonesia. Bahkan kantornya tidak ada, servernya tidak di Indonesia, kantornya tidak di Indonesia, semua di luar. Dan kita bisa bayangkan kalau kemudian data pribadi masyarakat kita, penduduk kita bisa tersebar ke luar negeri dan itu sangat berbahaya buat pertahanan kita. Gitu. Oke, baik Pak. Ya, pendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami kembali di 082388364742. Di pagi hari ini boleh juga di kolom komentar di Facebook ya, di live Facebook kami. Dan ini kita masih bahas lanjut ya Pak ya, sambil menunggu yang ingin bergabung. Adakah Pak Mulkan acuan bunga independen secara regulasi yang sifatnya mengikat untuk tiap-tiap jenis pinjaman? Misalnya di perbankan berapa, misalnya di pinjaman online ini berapa gitu Pak? Baik. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Sebetulnya gini Mbak. Jadi kalau kita berangkat dari pinjaman ini konsepnya kalau kita kembalikan kepada persamaan akuntansi adalah harta sama dengan hutang tambah modal gitu ya.
Jadi kalau kita pengen nambah harta, tentunya secara konsep akuntansi memang harus menambah hutang atau menambah modal gitu ya. Nah, kemudian kita kembalikan bahwa dalam konsep pinjaman ini ya sebetulnya ada konsep yang namanya time value of money. Artinya uang yang kita nikmati saat ini ya, itu akan berbeda tentunya nilai atau value-nya saat beberapa saat yang akan datang ya. Begitu kita misalnya hari ini pinjam 10 juta ya, misalnya kita ambil jangka waktu, taruhlah misalnya di waktu 6 bulan kalau kita bilang jangka pendek atau di bawah 1 tahun. Begitu kita pinjam hari ini 10 juta ya, maka 6 bulan lagi bisa jadi value atau nilai 10 juta itu akan berbeda. Karena apa? Tergerus yang namanya inflasi. Kita hari ini 10 juta misalnya dapat 9 gram emas ya, bisa jadi 6 bulan lagi 10 juta itu cuma dapat ya 7 gram atau 8 gram emas. Jadi terdapat inflasi yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga inline lah kalau memang yang namanya konsep pinjaman itu memang harus mengenakan suku bunga tertentu. Nah, lalu kita kembalikan lagi kepada berapanya Mbak Nabila ya. Nah, kepada berapanya ini tentunya di perbankan ini sendiri sudah mengatur, walaupun memang secara plus minusnya itu sudah diatur oleh OJK, BI OJK tentunya. Namun secara perbankan pun sudah memperhitungkan ya, kira-kira bunga yang dikenakan ini berapa, itu berdasarkan dengan resiko ya yang dialami oleh ataupun yang diabsorb oleh perbankan itu sendiri ya. Misalnya kita memberikan pinjaman kepada taruhlah orang yang memang mempunyai gaji secara rutin setiap bulanan ya, tentunya suku bunganya yang diberikan kepada mereka ini akan berbeda dengan orang yang memang tidak mempunyai pekerjaan tetap seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga tadi menyesuaikan dengan kondisi resiko yang ada. Tentunya potensial default untuk nasabah-nasabah ya ataupun calon nasabah yang tadi dia punya gaji secara rutin setiap bulanan, secara resiko pasti lebih tidak beresiko daripada yang nasabah-nasabah yang tadi tidak punya pekerjaan ataupun rutin. Apalagi misalnya kita bandingkan dengan yang punya usaha ataupun tidak punya usaha, atau usahanya skala besar, skala beresikonya rendah dibandingkan dengan skala usaha yang memang beresiko sangat tinggi. Secara bunga pun dikenakan sangat berbeda. Makanya waktu kita mengajukan pinjaman itu biasanya secara lengkap kita akan mengisikan data, kemudian pekerjaannya, penghasilannya, kemudian alamatnya di mana. Semuanya itu akan dikalkulasi oleh bank ya, menyesuaikan dengan suku bunga yang diharapkan atau yang dapat diabsorb berapa. Nah, tapi kalau kita tanya berapa suku bunga yang menarik, sebetulnya kita saat ini punya pinjaman dari pemerintah ya. Pinjaman dengan subsidi yang sangat rendah dengan suku bunga 6% per tahun. Itu karena memang sudah ditambah subsidi ya. Jadi sebetulnya ini bisa dibilang suku bunga dengan bunga paling murah se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia ya, atau se-Asia Tenggara kita sebutnya. Kenapa? Karena dengan hanya 6% saja gitu ya, bandingkan dengan pinjol-pinjol ilegal yang kadang mengenakan per hari saja itu bisa sampai 0,5 per hari. Kita belum kalikan 0,5 ini kita kalikan dengan 365 hari ya. Bayangkan dengan kur yang bisa diakses dari mana, dari aplikasi perbankan atau tadi dengan layanan pinjaman konvensional dengan tatap muka secara langsung, dengan pinjaman kur ya, kredit usaha rakyat itu hanya dengan 6%. Jadi sebetulnya kalau mau dibandingkan berapa sih suku bunga yang ideal, masyarakat atau nasabah kami kalau memang pengen lebih murah tentunya silahkan pinjam langsung kredit usaha rakyat kur ya. Seperti itu Mbak Nabila. Baik. Ya, terima kasih Pak. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082388364742. Ini dari Rita di Bengkalis Pak. Apa beda pinjol ilegal dan legal? Yang kedua, apa saja pinjol ilegal yang masih aktif? Tapi tahan dulu Pak, kita terima yang ingin bergabung via telepon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Johari di Tenggayun. Pak Johari, baik. Pak, silakan Pak. Baik, kepada Bapak narasumber. Yang pertama mungkin mengenai pinjol, Pak. Pinjol ini kan udah bukan masalah apa lagi, udah masalah awam, udah banyak sekali meresahkan masyarakat. Tapi bagaimana untuk mengetahui pinjol yang betul-betul ilegal dan non ilegal, yang legal itu? Itu yang pertama, itu bagian di masyarakat. Ada lagi Mbak untuk narasumber,
itu ada promosi-promosi seperti profit itu kan ada juga, lebih sangat meresahkan masyarakat juga itu. Itu kebetulan saya kena itu ratusan juta itu seperti di PT Rifan, BPF, Rifan Baru itu. Itu juga seperti kalau pinjol mungkin pengusaha pinjol itu yang rugi, tapi kalau profit itu yang rugi masyarakat. Kita mau WD tak bisa lagi karena rasanya hangus. Itu katanya dilindungi Bapeti. Nah, di mana itu untuk Bapak narasumber yang kebetulan kedengaran tadi dari OJK, pernah di OJK. Ini mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jauhari di Tenggayun sudah bergabung ya. Mungkin Pak Kapolres boleh langsung menanggapi Pak. Ya, terima kasih Pak Jauhari. Sebenarnya untuk pertama tadi yang masalah ilegal atau ilegal itu sama seperti yang tadi pertanyaan di Budi tadi, Bengkalis tadi. Tadi parameternya gampang yang pertama. Ya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Mulkan dari BRI. Ada beberapa channel untuk kita bisa mengakses. Bisa lihat dari website OJK. Kemudian bisa juga hari gini kan kita bisa browsing di Google gitu kan. Apakah pinjol ini ilegal? Pasti sudah ada muncul tuh berita-beritanya tuh yang sudah diblokir atau tidak. Kemudian saat kita mendownload aplikasi, pastikan biasanya kan gini, masalah kita tuh main centang-centang aja itu. Apakah ada menyetujui untuk memberikan akses? Setuju tanpa pernah membaca syarat ketentuan berlaku. Kalau pinjol yang legal, yang resmi, dia hanya meminta akses kamera, lokasi dan mikrofon saja. Tapi kalau yang ilegal, dia akan meminta semua akses terhadap kontak telepon, memberikan akses pada foto dan video. Itu udah pasti ilegal. Itu. Nah, mana aja yang legal bisa dilihat di website OJK. Tadi ada di www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Itu bisa dilihat di situ. Kemudian masalah tadi selain pinjol ada profit juga yang ya tadi Rifan disebutkan, Rifan finansi berjangka lah, itu juga banyak kami terima laporannya. Masalahnya gini Mbak, literasi keuangan masyarakat kita juga masih kurang menurut saya. Masih kita terlalu mudah tergiur dengan kemudian janji-janji oleh pialang berjangka ini. Kita pasti menang segala macam. Padahal itu kita belum tentu. Masih kita nggak paham sebenarnya bagaimana cara bermainnya. Bagaimana mereka harus menempatkan berapa lot yang harus main hari ini, berapa kemudian mekanismenya, berapa jangka waktunya. Karena mereka nggak tahu, biasanya mereka melimpahkanlah itu, dikuasakan kepada biasanya pihak ketiga lagi untuk menjalankan transaksinya itu. Sedangkan pihak ketiga ini lebih banyak dia sistemnya terputus, kontak terputus dengan penyedia jasa komoditas berjangkanya. Artinya begitu ada masalah, perusahaan akan lepas tangan. Oh, nggak tahu, itu kan bukan kami ininya, brokernya misalnya, atau yang menjalankan bukan kami, itu semuanya nasabah dengan persetujuan. Nah, jadi kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang tidak paham cara bermain perdagangan komoditas berjangka atau tidak paham bagaimana bermain bursa saham, sebaiknya belajar dulu agar tidak mudah tertipu. Kadang kita karena tidak tahu, tidak paham, main top up terus tiba-tiba dinyatakan hilang. Nah, sebenarnya masyarakat yang mengalami kerugian seperti ini tetap bisa melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Meskipun kemudian mereka berlindung bahwa ini kan kita di bawah Bapepti. Kan di Bapepti juga ada sendiri penyidiknya, ada penyidik pegawai negeri sipil dalam Bapepti yang juga bisa menangani masalah ini. Tapi tidak juga menutup kemungkinan perkara ini bisa dibawa ke ranah pidana umum yang bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Dan kami pun juga sudah pernah menangani itu di Barreskrim pada saat itu. Gitu, Mbak. Oke. Baik, itu tadi buat Pak Jauhari di Tenggayun. Pendengar, untuk yang ingin bergabung bersama kami masih kami terima, silakan dikirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp atau di telepon langsung. Namun kita akan break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa dengan topik waspadai pinjol ilegal. RRI Indonesia Inspirasi.